Shalom, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas satu tema yaitu tak tergoncangkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah belajar tentang hal ibadah itu harus berkenan dan tidak bercacat dan lain sebagainya. Kita akan melihat lagi dengan satu bagian ini supaya kita boleh melekat pada kerajaan yang tak tergoncangkan. Banyak orang datang dalam sebuah ibadah, mereka melakukan ibadah yang kelihatannya mungkin baik, tapi seringkali kita tidak melekat pada kerajaan yang tak tergoncangkan. Sehingga ketika masalah itu datang hidup kita, kita tidak bisa mengatasinya dan hidup kita porak-poranda. Kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, satu bagian dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani. Dikatakan demikian saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, dikatakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dan hormat dengan hormat dan takut. Ada bagian yang disebutkan dengan hormat dan takut. Ibadah, kalau sudah bicara tentang ibadah, kemarin kita tahu ibadah yang berkenan adalah di mana kita ini seperti mempersembahkan korban yang tidak bercacat. Ini semua ritual. Ritual itu yang kita bisa lihat. Bangsa Israel melakukan ritual ibadah korban yang tidak bercacat. Tetapi saudara kasih Tuhan, ada bagian yang lebih penting daripada ritual. Sebagai contoh gini, ketika saudara datang dalam ibadah hari Minggu atau ibadah pada hari-hari lain, saudara melakukan sesuatu yang kelihatannya hanya ritual. Seperti itu dan seperti itu. Datang, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar khotbah, memberikan persembahan kolektor, dan setelah itu selesai. Dan minggu depan bahkan melakukan hal yang sama, yang dilihat puji-pujian yang gegap gemita, sorak hore, dan lain sebagainya. Tapi ada bagian yang harus kita pahami, yang Tuhan minta, yaitu satu ibadah yang berkenan dengan hormat dan takut. Hormat dan takut itu sesuatu yang keluar dari dasar hati kita. Rasa hormat itu keluar dari hati kita. Mungkin tidak bisa kita lihat, tapi itu keluar dari dasar hati kita. Hanya Tuhanlah yang bisa melihat. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ibadah ini juga sesuatu ibadah yang dinanti oleh Tuhan, supaya kita bisa melekat pada kerajaan yang tak tergoncangkan. Yaitu sesuatu ibadah yang keluar dari hati kita, rasa hormat dan takut itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini ada orang menunjukkan rasa hormat, mungkin menunduk dan lain sebagainya, tapi belum tentu hati orang itu juga seperti itu. Seorang budak bisa menunduk kepada majikannya, tapi hatinya bisa marah, gerundel, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ingin dalam hidup kekristenan kita bukan sekadar ibadah ritual lahiriah, tapi disertai dengan apa yang disebut dengan rasa hormat dan takut. Di mana kita ini dalam hati kita ini ingin menyenangkan akan Tuhan. Itu yang keluar dari hati kita. Rasa hormat itu sendiri keluar dari hati kita untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam hidup ini itu perlu dipersiapkan hidup kita. Kita datang dengan hati yang dipersiapkan, dengan hati yang memiliki rasa hormat dan takut. Itu supaya ada dalam kehidupan kita. Bahkan itu sulit dilakukan. Atau jarang mungkin kita melupakan cara-cara itu. Sudah datang ibadah, duduk, dan setelah itu sudah melakukan ngobrol dulu dan lain sebagainya. Tapi jarang sudah datang dengan mempersiapkan hati untuk menghormati dan rasa takut dengan kehadiran Tuhan. Yang dikatakan 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Dan yang datang di tengah-tengah ibadah ini bukan orang biasa,
tapi Tuhan semesta alam, tapi kita tidak memiliki rasa takut dan hormat. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau saya ingin melekat pada kerajaan yang tak tergoncangkan, setiap kali ibadah persiapkanlah hati kita dengan rasa takut dan hormat. Mempersiapkan dengan baik-baik, karena kita menghargai siapa yang hadir, si pemilik kerajaan Allah, si pemilik langit dan bumi, si pencipta, itu yang hadir di tengah-tengah kita. Itu membutuhkan rasa hormat dan takut yang keluar dari hati kita, supaya kita bisa melekat pada kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Manusianya melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Dikatakan jelas, saudaraku kasih dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudaraku kasih Tuhan, biarlah ketika kita beribadah, kita adalah memiliki hati, rasa hormat, dan takut akan Tuhan, supaya kita boleh melekat pada kerajaan yang tak tergoncangkan. Bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dilihat Tuhan, di mana kita menyenangkan hati Tuhan, sesuatu yang keluar dari hati kita, yaitu rasa hormat dan takut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, biarlah kami punya hati yang baik di hadapan Engkau. Haleluya.